Kalau misalnya memang lu berekspektasi dalam kurun waktu yang mungkin cepat yang sekarang kita belum dapat gitu kan, ya nggak apa-apa, kita cerai aja gitu loh maksudnya. Daripada lu main di belakang. Oke, balik lagi sama gue Amri. Di episode kali ini, seperti biasa kita akan bicara mengenai tantangan-tantangan yang ada dalam pernikahan, yang tentunya tidak akan kalah seru dibanding dengan episode-episode sebelumnya. Jadi disimak aja. Gue mau nanya tentang pernikahannya. Banyak kan nih pasangan yang teman-temannya udah nikah, dia pun udah nikah nih misalnya. Tapi kayak ngerasa dia tertinggal gitu sama teman-teman yang lain gitu. Contohnya ya, udah teman-temannya udah pada punya anak, dianya belum gitu. Menurut lu dengan pandangan gitu harusnya berpikirnya kayak gimana? Iya, itu common banget sih. Jadi kalau biasanya tuh urusan masalah anak ya. Kalau misalnya merasa tertinggal dengan teman-teman yang lain yang sama-sama sudah nikah gitu kan. Tapi dia nih belum dapat anak nih gitu. Nah biasanya itu salah satu tantangan terberat di awal pernikahan sih ya. Karena kan yang namanya lu nikah pasti ekspektasi awalnya in general ya harusnya orang mengekspektasikan gampang lah dapat anaknya gitu. Nah ini sebenarnya sangat relate ke gue karena dulu nyokap gue dapet gue tuh dalam kurun waktu 6 tahun gitu. Jadi cukup lama. Dari yang merasa tertinggal dari teman-temannya, gak suka kalau ditanyain sama orang gitu kan. Udah isi belum gitu. Nah itu yang bikin sakit hati tuh. Sampai nyokap gue tuh cerita. Dulu dia tuh hampir mau cerai gara-gara dia belum dapet anak. Nyokap gue bilang gini, bilang ke bokap gue ya. Ini lu masih mau nungguin gue ya untuk dapat anak ini atau lu udah nggak kuat? Karena nyokap gue bilang, gue tahu yang namanya laki-laki itu pasti maunya udah punya anak gitu kan. Nah, gue nggak tahu nih standar kuatnya dia sampai mana, sabarnya gitu. Jadi nyokap gue langsung terang-terangan, gue lupa di tahun keberapa dia bilang, kalau misalnya memang lu berekspektasi punya anak dalam kurun waktu yang mungkin cepat yang sekarang kita belum dapat gitu kan, ya nggak apa-apa, kita cerai aja gitu loh maksudnya. Daripada lu main di belakang. Jadi nyokap gue bilang gitu. Cuma bokap gue gitu bilangnya, oh enggak, gue nikah sama lu kan bukan semata-mata pengen dapat anak aja. Kalau memang gue gak dapat anak dari lu, bokap gue bilang, kita bisa biayain anak orang, tapi gue gak mau adopsi ya, katanya gitu. Jadi dari situ nyokap gue oke, percaya, ya udah kita sabar dan kita akhirnya istilahnya apa ya, legowo lah gitu. Baru di tahun di tahun kelima, hamil gue, tahun keenam gue lah. Makanya dari pelajaran ini nyokap gue bilang, kalau misalnya ada temen lu nikah nanti gitu ya, jangan pernah lu tanyain masalah anak. Apalagi dia baru nikah. Lu gak tahu struggle-nya dia kayak apa. Sedihnya dia kayak apa. Kalau misalnya ternyata dia memang gak mau nunda anak nih. Gak mau nunda punya anak. Tapi memang belum dikasih gitu. Padahal dia udah berusaha gitu. Jadi jangan pernah tanya. Biarin aja. Kalau dia cerita ke lu, nah barulah lu boleh nanya atau gimana gitu. Tapi kalau enggak, jangan ditanya. Karena itu bikin sakit hati gitu loh. Nanya sesimpel tadi itu. Kapan isi? Udah isi belum? Jangan ditanya. Tapi kalau di posisi misalnya kayak ngerasa dia tertinggal gitu, siapa yang harus dilakuin? Nah, nyokap gue bilangnya kalau misalnya lagi pada proses kayak gitu ya, dia pernah bilang, gue pernah berapa kali ketemu orang yang udah lama juga gak dapat anak. Dia cerita ke gue, ini posisinya gue udah gede ya, gue mungkin SD atau SMP lah. Dia cerita nih ke gue, nyokap gue selalu bilang sama orang itu ya, kadang-kadang tuh dia suka ketemu malah kayak apa sih, kayak orang penjaga toko atau apa, kayak gitu-gitu. Terus dia bilang, gak usah dipikirin, semua orang punya timeline-nya masing-masing. Semua orang punya tantangannya masing-masing. Dan dia selalu menyemangatin, saya dulu 6 tahun kok. Jadi ya sabar aja. Memang belum waktunya mungkin gitu. Jadi mindsetnya tuh ya memang lu harus tahu bahwa setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing gitu loh. Beda-beda gitu. Ini bukan perlombaan. Tantangannya beda-beda masing-masing. Jadi gak perlu ngelihat ke orang lain yang membuat lu jadi insecure gitu kan. Tapi yang penting bagaimana ya lu keep trying ya kan. Jadi mungkin kalau lu memang udah siap nanti akan dikasih gitu ya. Ini posisinya kalau orang merasa tertinggal dalam kondisi sudah menikah gitu. Tapi kalau buat lu nih, nah lu kan di sini berarti lu mewakili teman-teman kita yang belum menikah, yang mungkin udah saatnya gitu kan. Nah, apa yang lu rasain gitu? Apa lu ngerasa tertinggal juga kah? Atau itu sebenarnya nggak ada gitu? Malah lu lebih enak kayak gini dulu sekarang? Kalau gue pribadi, gue nggak pernah mikir nikah itu ada waktunya gitu loh. Kayak, ya ini udah waktu lo nikah gitu. Buat gue nggak pernah mikir kayak gitu. Karena kalau gue mikir kayak gitu, jatuhnya takutnya malah gue ke pressure, jatuhnya maksain gitu. Kalau gue tuh lebih, buat gue nikah itu kan pilihan ya. Kayak, ya kalau posisi gue ngerasa kayak udah ada, misalnya gue udah punya orang yang kayak gue yakin dia jodoh gue, dan menurut gue udah bisa tanggung jawab sama dia, ya gue akan ke sana. Tapi kalau di posisi sekarang kan gue mikirnya kayak, kalau gue belum siap untuk itu, kenapa gue harus
buru-buru gitu. ya. Jadi lu punya mindset yang sama kayak tadi ya yang gue ceritain ya. Iya, kalau gue mikirnya gitu. Ya setiap orang punya jalan masing-masing gitu ya. Iya, buat gue nikah tuh nggak harus yang kayak teman-teman gue udah pada nikah terus gue belum. Ya udah gitu. Mungkin Ya emang kenapa ya? Emang kenapa gitu. Iya nggak masalah. Lo juga menurut gue belum tua juga gitu kan. Menurut gue ya udah, pernikahan itu kan dinilai baik kan bukan semata-mata karena lo cepet nikah Betul. di awal gitu kan. Pasti kan orang lihatnya kayak, Tapi yang penting pada akhirnya lo kayak gimana, lo bisa lu menjaga, bisa bertahan atau enggak kan pertanyaannya gitu kan? lo bisa jadi suami yang baik atau enggak, lo bisa jadi orang tua yang baik atau enggak, Setuju. gimana cara mempertahankan keluarga lo nanti. Gue nggak mikir untuk cepat-cepat untuk itu sih. Oke, gue ada pertanyaan lagi. Tapi sisi negatifnya atau disadvantage-nya kalau di umur lu nih yang sekarang gitu kan, yang dimana mungkin bisa dibilang 50%, 60% temen lu udah nikah nih gitu. Yeah. Apa yang lu rasain kayak jadi disadvantage gitu? Jadinya lu kayak apa nih yang gak enaknya gitu di posisi lu gitu? Yang lu mungkin bisa kasih saran buat orang yang nonton nih, yang ada di mungkin posisi lu juga, atau mungkin dia approaching ke situasi yang mirip kayak lu. Gini ya, kalau buat gue di sisi gak enaknya dulu kali, gue mikir kayak karena gue misalnya kayak ngobrol kayak gini nih, kebanyakan teman-teman gue udah pada nikah, udah pada punya anak bahkan. Jadi kan mereka pasti cerita di sekitaran dia keluarga atau apapun gitu. Jadi kalau hal buruknya karena biasanya kalau ngumpul itu ada beberapa orang yang ada keluhan tentang keluarga, apapun lah gitu. Jadi gue ngerasa kayak pertimbangan gue makin banyak nih. Karena kan gue semakin banyak tahu nih tentang semakin banyak tahu, iya. Semakin banyak bayangan lah. Ya maupun gue belum tentu ngalamin apa yang dialamin gitu. Tapi seenggaknya kan gue ada bayangan. Jadi lu malah makin insecure denger cerita-cerita itu? Ada beberapa hal yang kayak gue pikirin, berarti gue harus persiapin ini dulu nih gitu. Yang kayak gitu. Tapi itu hal buruknya ya. Tapi hal baiknya ya gue bisa lebih ngerti aja kalau pernikahan itu ya emang gak gampang gitu. Kan ya waktu dulu kan gue pasti ngeliatnya orang nikah kayak enak ya, bisa terus sama-sama gitu. Tapi kan ternyata kan ya setelah gue tahu teman-teman gue udah nikah, udah berapa tahun lah, ada yang berapa tahun, ada yang lebih dari 5 tahun ya, kayak nikah tuh gak seperti itu gitu. Nikah tuh gak segampang itu. Lo gak bisa ngeliat cuma dari sisi senengnya doang gitu. Ya kalau nikah ya lo harus berani perang di situ buat gue gitu loh. Lo harus, ya itulah hal yang itu positifnya. Jadi gue banyak belajar. Ya sisi negatifnya yang tadi gue bilang. Jadi makin banyak pertimbangan gitu. Semakin banyak lo tahu tentang sesuatu kan semakin banyak takutan juga yang lo rasain kan buat. Jadi itu sih kalau buat gue. Ya tapi intinya ya gue nggak ngerasa tertinggal gitu. Tapi gue nggak tahu ya kalau misalnya kayak lo nih yang udah nikah gitu, lihat orang yang kayak gue misalnya belum nikah gitu. Ya kalau ditanya gue pengen nikah, pasti gue pengen. Itu salah satu hal yang pengen gue. Ya itu salah satu milestone lah. Iya, itu untuk kesana gitu. Tapi kok dari lo sendiri gitu, lihat gue nih yang belum nikah gitu. Apa yang lo pikirin di teman-teman lo nih yang belum nikah nih? Ada beberapa juga kan. Pandangan lo nih. Ngeliat temen gue yang belum nikah gitu. Gue sih ngeliatnya malah sisi positifnya buat gue lebih gampang ketemu sama temen gue yang belum nikah. Pasti. Karena dia lebih fleksibel dibanding teman-teman gue yang udah nikah. Pasti pikirannya sama kayak gue, banyak pertimbangannya karena ada urusan keluarga segala macem, ya kan, nggak bisa ditinggal. Terus apa ya, kalau bisa juga nggak bisa lama-lama kayak gitu-gitu. Karena yang gue pelajari adalah dari pengalaman gue pribadi ya, gue nggak tahu kalau pengalaman yang lain. Nah ini gue disclaimer dulu, gue 8 tahun nih pernikahan gue ya gitu. Gue baru bisa bebas pergi jam gue gitu ya. Jam pergi gue bebas itu ya baru umurnya ya ini 7-8 tahun ini gitu loh. Sebelum-sebelumnya nggak sebebas itu gitu. Tapi karena memang ada rasa tanggung jawab yang karena anak-anaknya masih kecil, masih banyak yang harus diperhatiin segala macem kayak gitu-gitu. Jadi itu sih. Cuma positifnya kalau gue ngeliat lo ya, kalau mau nongkrong sekarang gue nyarinya ya teman-teman gue yang belum nikah gitu. Itu positifnya. Selama masih jomblo. Kayaknya gue bilang ya ntar lah nikahnya. Gitu. Cuma kalau pandangan yang lain, gue ngelihatnya siapa ya? Kalau gue tuh senang sharing gitu sama teman-teman gue yang belum nikah gitu. Karena supaya mereka juga punya pandangan yang cukup luas gitu ya terhadap si experience yang udah gue alamin gitu. Jadi lu bisa tackle masalahnya lebih baik gitu loh. Gitu. Kalau gue sih malah senengnya kalau ngelihat lu yang pada belum kawin, nih loh nih yang bisa gue sharing kayak gini. Jadi lu bisa
siap gitu loh secara mental gitu. Karena yang susah tuh mentalnya menurut gua. Susah gitu. Lu bisa ngedapetin situasi di mana yang lu bener-bener belum pernah bayangin sebelumnya gitu. Dan kalau dulu mungkin kan kita ngerasanya oh udah ada orang tua, kita bisa nanya orang tua segala macam. Kalau udah nikah nggak segampang itu ya. Seperti yang kita udah bilang berapa kali di video kita kan. Harus lu pendem sendiri, nggak bisa cerita detail-detail kayak gitu-gitu kan. Jadi ya itu di situ mentalnya. Oke, jadi kesimpulannya, buat lo yang lagi di posisi susah mungkin dapat anak, atau mungkin perasaan tertinggal lainnya lah dari teman-teman lo gitu ya, yang udah nikah. Atau bahkan mungkin lo tertinggal karena temen lo udah nikah deh. Bukan masalah anaknya aja, mungkin temen lo udah nikah gitu. Intinya, semua orang punya milestone masing-masing, sabar, belajar yang banyak selagi masih belum menikah, mengenai tantangan-tantangan pernikahan supaya kuat mentalnya. Kalau udah menikah, kuat-kuatin mentalnya dan jangan tanya-tanya masalah orang kecuali cerita duluan gitu ya, supaya kita bisa saling respect lah kayak gitu. Karena kita nggak tahu masalah orang tuh, usaha orang tuh udah sampai mana gitu. Takutnya kalau lu asal langsung tembak aja, dia kena gitu loh mentalnya gitu. Karena ya mungkin beda ya kalau lu mungkin belum menikah gitu, lu bisa bercanda-bercanda kayak dulu ya, zaman lu SMA, zaman lu kuliah, zaman lu kerja awal-awal gitu ya, mungkin lu bisa gitu bercanda gitu. Cuma kalau udah nikah, dari pengalaman gue, bercandanya harusnya sudah beda ya gitu loh. Jadi harus ya saling respect lah gitu. Jadi kalau lu ada pendapat lain, boleh komen ya.